Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang indeks daya beda butir atau daya diskriminasi butir berdasarkan atau teori tes klasik. Mengapa perlu daya diskriminasi? Daya diskriminasi merupakan salah satu parameter butir yang harus diidentifikasi dan dievaluasi oleh para pengembang tes. Hal ini dikarenakan pengukuran berfungsi untuk membedakan individu berdasarkan atribut yang diukur. Ada kata-kata membedakan, sehingga diperlukan daya diskriminasi. Pengukuran tidak berguna kalau hasil pengukuran antara individu yang berkemampuan tinggi dan rendah adalah sama. Di sisi lain, alat ukur itu berisi item-item yang selaras, namun masing-masing memiliki keunikan. Ketika keunikan itu terlalu banyak, memungkinkan ada salah satu kelemahan di situ. Indeks daya beda butir mampu menunjukkan apakah butir-butir di dalam sebuah tes itu homogen ataukah tidak. Misalkan alat ukur kecemasan memuat butir-butir yang mengukur indikator kecemasan. Daya beda butir dapat menunjukkan apakah keselarasan atau homogenitas atau konsistensi itu sudah tercapai di dalam alat ukur yang dikembangkan. Daya beda sama dengan kemampuan untuk membedakan. Misalkan ada dua buah saringan antara yang kiri dan yang kanan. Daya diskriminasi yang rendah adalah ketika batu-batu dimasukkan ke dalam saringan, tidak dapat dibedakan mana saringan yang tersisa dan mana saringan yang mampu melewati, mana batu yang melewati saringan. Di sini terlihat bahwa ada batu besar, ada batu kecil yang masuk ke dalam saringan. Sedangkan yang di kanan hanya batu-batu kecil saja yang melewati saringan. Mohon maaf, ini harus diganti. Ini adalah daya beda butir yang tinggi. Baik, kita lanjutkan. Yang kiri adalah daya beda yang jelek, dan yang kanan ada daya diskriminasi yang bagus atau daya diskriminasi yang tinggi. Ini adalah ilustrasi. Misalkan ada 3 orang yang memiliki karakteristik tertentu. Misalkan A memiliki karakteristik yang sabar, kalem, honest, empati, dan sebagainya. B memiliki karakteristik yang suka memukul. Kemudian C juga lebih banyak berkaitan dengan oralnya atau verbalnya, dengan cara mengumpat. Nah, ketika orang ini diberikan skala agresivitas yang dikembangkan oleh A dan yang dikembangkan oleh B, daya beda tes yang dikembangkan oleh A rendah. Hal ini dikarenakan semua orang mendapatkan skor yang sama, padahal mereka memiliki agresivitas yang berbeda-beda. A agresivitasnya lebih rendah dibanding dengan B atau C. Lalu kita lihat pada skala yang dikembangkan oleh B. Hal ini terlihat bahwa agresivitas A itu rendah dan agresivitas B itu tinggi. Dapat dikatakan bahwa skala yang mengukur agresivitas yang dikembangkan oleh B ini memiliki daya beda yang tinggi. Daya beda atau daya diskriminasi butir adalah kemampuan butir untuk membedakan butir yang berdasarkan atribut yang diukur. Misalkan yang diukur adalah agresivitas, butir berdiskriminasi bagus akan mampu membedakannya. Pertanyaannya adalah, tahunya dari mana kok bisa butir itu membedakan dengan baik dan membedakan dengan buruk? Caranya adalah dengan melihat pola respons setiap responden.
Begini caranya. Misalkan ini ada sebuah skala yang mengukur skala narsistik gitu ya. Ada 15 butir yang direspon, yang memiliki opsi respon ya dan tidak. Ya skornya 1, tidak skornya 0. Misalkan ada 2 butir. Yang pertama adalah saya akan menerima tamu dengan baik. Butir yang kedua adalah tidak ada orang yang mempesona selain saya. Butir manakah yang memiliki daya diskriminasi yang tinggi? Mari kita lihat polanya. Butir yang pertama, yaitu itemnya saya akan menerima tamu dengan baik, dijawab oleh semua orang. Demikian juga butir yang kedua, tidak ada orang yang mempesona selain saya. Butir yang kedua dijawab oleh 5 orang partisipan kita. Berisi 15 butir dan total ini adalah jumlah dari jawaban antara 1 sampai 15. Dapat terlihat bahwa A, B itu kategori narsistiknya tinggi karena skornya maksimal 15. Ada 15 butir, ini 15. Kemudian B itu juga tinggi karena 14, sedangkan D dan E itu narsistiknya rendah. C yang mendekati median memiliki narsistik yang sedang. Kita lihat seperti ini. Butir 1 kita lihat. Butir 1 tidak ada orang-orang yang tinggi maupun yang rendah sama-sama menjawab 1. D ini adalah rendah, di butir ini dia menjawab 1. E narsistiknya rendah, dia menghormati tamu. Ini narsistiknya tinggi, dia juga menghormati tamu. Inilah jawaban mengapa butir 1 memiliki daya beda yang rendah. Karena orang yang narsistik, baik yang tinggi maupun yang rendah, sama-sama menerima tamu dengan baik. Sedangkan pada butir yang kedua, diskriminasi mulai kelihatan. Karena tidak ada orang yang mempesona selain saya, hanya dijawab ya oleh orang-orang yang narsistiknya tinggi. Sedangkan orang yang narsistiknya rendah cenderung mendapatkan skor 0 atau menjawab tidak. Inilah yang saya maksud dengan pola jawaban. Dengan menggunakan pola jawaban seperti ini akan kelihatan apakah butir tersebut memiliki daya diskriminasi yang tinggi ataukah rendah. Ketika semua orang menjawab cenderung sama, padahal dia memiliki level yang berbeda berkaitan dengan apa yang diukur, butir tersebut memiliki daya beda yang rendah. Jika dianalisis korelasinya, butir 1 korelasi butir totalnya adalah mendekati 0, 0,020, daya bedanya rendah. Sedangkan jika dikorelasikan, butir yang kedua ini hampir perfect, korelasi butir totalnya adalah 0,89, daya bedanya tinggi. Ini contoh yang lain, misalkan ada 5 orang yang mengikuti survei untuk yang berisi 4 soal. Kita lihat kenapa butir ini memiliki daya beda yang rendah. Hal ini dikarenakan Tarsan yang kepercayaan dirinya tinggi merasa hampa. Gogon yang juga kepercayaan dirinya tinggi, sini dia merasa hampa. Hal ini dikarenakan tidak ada hubungan merasa hampa dengan kepercayaan diri. Orang yang kepercayaannya diri rendah bisa merasa hampa, yang tinggi juga bisa merasa hampa.
Seperti Asmuni, dia merasa hampa padahal kepercayaannya dirinya rendah. Ini sekedar contoh ilustrasi, kebetulan namanya yang dipakai adalah nama pemain Sri Mulat sebagai tribute terhadap prestasi mereka. Oleh karena melihat pola memerlukan waktu yang lama, maka kita dapat menggunakan analisis statistika dengan cara mengidentifikasi korelasi butir skor total, atau yang disingkat dengan korelasi butir total atau korelasi item total. Korelasi item total bisa dilihat melalui grafik scatter antara kurva sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X adalah opsi sangat tidak setuju misalkan mendapatkan skor 1, sangat setuju misalkan mendapatkan skor 5. Terlihat di sini, misalkan saya merasa bersemangat ketika mendapatkan tugas dari pimpinan. Ini yang diukur adalah etos kerja. Orang yang etos kerjanya tinggi ini menjawab setuju. Yang etos kerjanya itu rendah, dia menjawab sangat tidak setuju. Butir ini memiliki daya beda yang baik karena korelasi item totalnya sangat tinggi. Bagaimana butir yang kedua? Redaksinya adalah setiap orang perlu memiliki pekerjaan yang menetap. Kita lihat di sini adalah kata perlu, sehingga baik orang yang etos kerjanya itu rendah maupun tinggi tentu saja menjawab itu sangat diperlukan, karena ini adalah harapan. Nah, saya hanya ingin menunjukkan di sini bahwa korelasi butir total dapat menunjukkan besarnya daya beda butir. Semakin miring, semakin tinggi, daya bedanya semakin tinggi juga. Kalau semakin landai, semakin mendekati 0 korelasinya, daya bedanya rendah. Informasi daya diskriminasi di SPSS ditunjukkan oleh item total statistik. Di sini ada yang namanya item total correlation. Item total correlation yang di bawah 0,2, ada yang bilang di bawah 0,3 adalah yang memiliki daya diskriminasi yang rendah, sehingga harus dikeluarkan dari bank soal atau soal yang akan kumpulan-kumpulan soal yang akan dirakit untuk menjadi tes yang akan dipublish. Pertanyaan sekarang adalah, apa yang menyebabkan daya butir itu rendah? Yang pertama jelas penulisan butir yang kurang memenuhi kaidah penulisan yang baik. Misalkan yang pertama adalah, saya yakin bahwa masa depan saya akan cerah. Ini yang diukur, mohon maaf, bukan etos kerja, ini adalah optimisme. Ini juga yang diukur adalah optimisme. Kita lihat orang yang memiliki optimisme yang rendah cenderung tidak menyetujui bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah. Tapi orang yang memiliki optimisme yang tinggi akan menjawab setuju terhadap item ini. Bagaimana dengan item semua orang memiliki cita-cita? Baik orang yang optimisme rendah maupun optimisme tinggi pasti akan menjawab ya, semua orang memiliki cita-cita. Ada yang sangat setuju, ada yang setuju. Intinya adalah optimisme tidak ada hubungannya dengan cita-cita, karena semua orang baik tidak optimis maupun optimis pasti memiliki cita-cita. Demikian juga contoh yang lain adalah semua orang baik hati dan jujur itu bermasalah karena ada dua ide di sini. Misalkan ada orang yang merasa dirinya baik hati namun tidak jujur. Ada juga orang yang jujur namun dia merasa tidak baik hati. Dia egois. Nah, hal-hal seperti ini akan menyebabkan orang cenderung memilih netral. Karena itu adalah kompromi dari dua hal yang kontradiktif
tersebut. Contoh yang pertama ini adalah contoh itemnya terlalu panjang. Saya adalah orang yang jujur namun terkadang tidak dapat mempertahankan karena seringkali situasi mengenai diri saya bla 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 bla. Itu juga terlalu panjang, sehingga bayangkan jika ada 60 item diberikan kepada orang seperti ini. Mereka tidak akan meresponnya dengan baik. Yang dipilih adalah opsi yang netral. Itu adalah prinsip atau faktor yang pertama. Faktor yang kedua, yaitu butir yang ditulis tidak homogen dengan butir-butir yang lain. Seperti ini contohnya. Semua butir ini ditulis dengan menyesuaikan kaidah penulisan yang bagus. Berbeda dengan butir yang tadi, ini sangat jelek sekali, ini juga sangat jelek sekali. Butir-butir yang di sini semuanya sudah bagus, kalimatnya juga singkat, gagasan yang dipakai itu jelas gitu. Nah, mengapa ada butir yang bisa memiliki daya beda yang rendah padahal penulisannya sudah tepat? Hal ini dikarenakan kita lihat di sini, misalkan Anda membayangkan diri Anda adalah seorang yang memiliki ambisi yang cukup tinggi gitu ya. Anda akan menjawab ya di item 1, ya di item 2, ya di item 4, dan namun di item 3 Anda belum tentu menyetujuinya. Hal ini dikarenakan semuanya berbicara tentang minat wirausaha, tapi 1, 2, 4, 5 adalah wirausaha secara karakter. Tapi item yang ketiga, wirausaha sebagai minat untuk berkarir. Nah, hal inilah meskipun item yang tertulis sudah cukup baik, akan tetapi berbeda dengan kerumunan-kerumunan yang lain, maka item tersebut akan memiliki daya beda yang rendah. Intinya, daya beda yang rendah bisa jadi karena itemnya tidak homogen dengan sebagian besar butir yang lain. Ketika item ini ditempatkan pada pengukuran minat wirausaha, misalkan yang lain adalah minat, maka dia akan memiliki daya beda yang tinggi. Yang ketiga, pengukuran atau alat ukur bersifat multidimensi. Multidimensi adalah ada lebih dari satu atribut yang diukur. Silakan dilihat video yang lain mengenai penjelasan multidimensional dalam pengukuran. Misalkan ini adalah ada 19 butir skala citra tubuh, body image. Saya memiliki wajah menarik, saya memiliki tubuh atletis, meski tanpa make up wajah saya bla bla bla, badan saya terawat dan sebagainya. Ketika dianalisis, banyak butir yang berguguran. Yang saya hitamkan ini adalah butir yang berguguran yang korelasinya di bawah 0,3. Kemudian kita coba melakukan analisis faktor. Didapatkan bahwa ada dua faktor di sini. Faktor yang pertama adalah wajah. Saya bangga memiliki wajah seperti ini. Teman-teman mengatakan wajah saya berseri-seri. Dilihat dari sisi manapun, wajah saya memiliki daya tarik tersendiri. Faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah tubuh. Saya memiliki tubuh atletis, badan saya sangat terawat, saya memiliki badan yang menarik, badan saya terlihat proporsional, teman-teman memuji bentuk tubuh saya dan sebagainya. Ketika terjadi multidimensional seperti ini, seharusnya analisis dilakukan per dimensi. Ketika dilakukan analisis per dimensi, kita lihat semua korelasi item total di atas 0,3. Yang awalnya adalah berguguran seperti ini, sekarang tidak ada lagi yang gugur. Hal ini dikarenakan analisis butir harus dilakukan per dimensi. Bisa dilihat pada paper yang saya tulis
Judulnya contoh kasus konstruk pengukuran yang bersifat multidimensi. Ketiga, butir soal terlalu mudah atau terlalu sulit. Kita lihat di sini konsep daya beda. Misalkan batu akan saya saring. Jika saringan saya terlalu ketat, maka banyak peserta yang, mohon maaf ini bukan mampu, yang saya tulis menjawab salah. Banyak peserta yang menjawab benar. Saya ulangi lagi, seperti ini. Terlalu ketat, banyak orang yang salah, terlalu sulit butirnya. Terlalu longgar, juga banyak yang menjawab benar. Sehingga bukan tidak ada variasi skor, variasi skornya rendah. Jika di dalam skala psikologi juga berlaku demikian. Misalkan untuk depresi itu ada item yang saya memiliki keinginan untuk bunuh diri. Itu adalah item yang sangat ketat karena hampir semua orang normal itu tidak akan menyetujuinya. Hanya terjadi pada sekian persen orang yang depresi, dan depresi yang sangat-sangat akut. Ini juga ada butir yang terlalu longgar, bisa juga di dalam skala psikologi, sehingga semua orang hampir menyetujuinya. Ketika ini terjadi, maka orang sulit untuk dibedakan. Jika itu adalah tes, itu banyak orang fail. Jika ini adalah tes, banyak orang yang lolos. Nah, ibaratnya adalah lompat gala. Jika terlalu rendah, banyak orang yang bisa melaluinya. Jika terlalu sulit, banyak orang yang mewek, nggak bisa melaluinya. Ini ketika tingkat kesulitannya optimal, anggap aja itu 0,5, itu ada yang mewek, ada yang gembira karena bisa melampauinya. Jadi tingkat kesulitan butir yang optimal akan meningkatkan daya beda sebuah butir. 4. Lain-lain, misalkan partisipan yang kurang menarik, butir-butir soal yang diletakkan di belakang. Misalkan orang-orang sudah mulai agak bosan untuk meresponnya, ukuran sampel yang kurang, dan sebagainya. Oke, kita berlanjut ke isu-isu tentang korelasi butir. Ada istilah korelasi butir terkoreksi. Apa yang dimaksud dengan terkoreksi? Kita lihat di sini, SPSS mengeluarkan dua jenis analisis. Yang pertama adalah analisis reliabilitas. Di menu ini, skill reliability analysis akan mengeluarkan item total correlation yang terkoreksi. Ada corrected di sini. Jika kita menggunakan korelasi bivariate, ada korelasi antara total dan butir satu. Di sini adalah korelasi yang tidak terkoreksi. Yang direkomendasikan adalah korelasi butir yang terkoreksi. Apa bedanya? Jika korelasi, kita lihat pada data ini ada 4 butir. Skor total adalah total dari 4 butir tersebut. Ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, ini 1, 1, 1, 1, 0. Ada juga skor total yang minus butir tersebut. Misalkan kita sedang menginvestigasi butir yang pertama. Total dikurangi dengan butir tersebut, sehingga 4 dikurangi 1 ada 3, 2 dikurangi 0 ada 2, 1 dikurangi 0 ada 1, 1 dikurangi 1 adalah 0. Jadi ini adalah skor total tanpa butir tersebut. Nah, korelasi butir total terkoreksi adalah skor butir yang dikorelasikan dengan skor total tanpa ada isinya butir tersebut. Korelasi butir total adalah korelasi butir skor butir tersebut. Tentu saja yang direkomendasikan adalah korelasi butir yang terkoreksi, karena untuk menghindari overestimasi daya beda. Daya diskriminasi butir bukan koefisien varietas. Ini saya banyak menemukan bahwa korelasi
item total atau daya diskriminasi butir dilihat sebagai validitas. Kita lihat dulu literatur di psikometri. Reliabilitas adalah masalah konsistensi, sehingga di dalam buku-buku psikometri disimbolkan dengan RXX, korelasi dengan dirinya sendiri dalam bentuk yang lain, misalkan reliabilitas paralel atau waktu yang lain, reliabilitas tes ulang. Jadi simbolnya adalah RXX, total dari tes itu dengan di waktu yang lain atau dalam bentuk tes yang lain, tapi tetap tesnya sama. Bagaimana validitas? Validitas adalah masalah ketepatan. Menurut psikometri, ketepatan ini tidak boleh dinilai oleh dirinya sendiri, harus dinilai, dievaluasi oleh sesuatu yang bersumber dari eksternal, misalkan pakar, orang lain yang bukan mengembangkan alat ukur tersebut, atau teori yang kita pakai meninjau untuk alat ukur tersebut, apakah modelnya sesuai dengan teori tersebut, kriteria, gold standard, tes lain dan sebagainya. Intinya yang menilai valid tidaknya itu adalah sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Oleh karena itu simbol dari validitas adalah RXY, bukan RXX. Y itu adalah sesuatu yang dari sumber yang lain. Nah, bagaimana dengan korelasi item total? Kita lihat korelasi item dan total. Total itu cenderung bersifat X karena itu berkaitan dengan tes yang kita kembangkan, bukan Y. Oleh karena itu maka korelasi item total cenderung berkaitan dengan reliabilitas daripada validitas, karena skor total itu bukan dari eksternal, karena dari internal alat ukur kita sendiri. Hal ini dikarenakan skor total adalah X. Dari sini dapat disimpulkan bahwa korelasi butir total bukan koefisien validitas. Koefisien korelasi butir total lebih terkait dengan reliabilitas daripada validitas. Hal ini dikarenakan semakin banyak butir yang memiliki korelasi butir total yang tinggi, semakin tinggi reliabilitas pengukurannya. Silakan dibaca argumen saya bahwa korelasi item total bukan koefisien validitas yang saya tulis di blog ini. Juga banyak buku yang mengcounter penggunaan korelasi item total sebagai koefisien validitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.